Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM D1B019037 dengan program studi agribisnis angkatan 2019 dengan peminatan PPMA. Di sini saya akan menjalankan tugas dari Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP selaku dosen pengampu mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis. Di sini saya akan membahas tentang kelembagaan agribisnis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelembagaan agribisnis. Kelembagaan didefinisikan sebagai satu aturan atau yang mengatur atau mengikut atau dipatuhi oleh masyarakat. Aturan-aturan tersebut menentukan tata cara kerjasama dan juga koordinasi anggota masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya serta membantu mereka dalam menentukan hak dan kewajibannya masing-masing. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk kelembagaan dalam agribisnis. Ada beberapa macam kelembagaan di dalam agribisnis. Yang pertama itu ada kelembagaan berbentuk individual atau biasa kita sebut dengan perseorangan. Lalu yang kedua itu ada kelembagaan dalam bentuk persekutuan. Lalu yang ketiga itu ada kelembagaan dalam bentuk perseroan. Dan yang terakhir itu ada kelembagaan dalam bentuk kemitraan. Baik, yang pertama itu ada perusahaan perseorangan atau biasa kita sebut dengan individu. Suatu bentuk organisasi bisnis yang paling tua dan yang paling sederhana adalah perusahaan perseorangan atau pribadi, yang merupakan organisasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh satu orang, dan individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa harus meminta izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Lalu yang kedua itu ada perusahaan atau badan usaha persekutuan atau partner. Badan persekutuan atau partnership adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Adi perusahaan persekutuan merupakan asosiasi atau perhimpunan dari dua orang atau lebih sebagai pemilik bisnis itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada perusahaan berbentuk perseroan. Nah, perseroan adalah inovasi yang lebih mutakhir dibandingkan dengan perusahaan perseroan ganda persekutuan. Perseroan antara lain dapat memiliki kekayaan, membuat hutang, dan dituntut membayar ganti rugi. Perbedaan yang paling penting adalah bahwa pemilik atau pemegang saham dan para manajer tidak memiliki sesuatu secara langsung. Dan yang terakhir itu ada perusahaan dalam bentuk kemitraan. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing pada setiap kepentingannya. Lalu apakah ada kendala dalam pengembangan bisnis? Tentu saja akan ada saja kendala yang ada di dalam pengembangan agribisnis. Di sini saya akan menyebutkan ada 6 kendala di dalam pengembangan agribisnis. Yang pertama itu adanya lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber pemodalan. Dan yang kedua itu ada ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Dan yang ketiga itu ada pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Dan yang keempat itu adanya terbatasan kemampuan dalam penguasaan teknologi. Dan yang kelima itu adanya lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Dan juga yang terakhir itu adanya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk sektor agribisnis.